warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, 2 bangunan rumah di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sabtu pagi ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting arus pendek listrik. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu sontak menghebohkan warga sekitar. Kebakaran yang menimbulkan kobaran api besar dan kepulan asap hitam itu berlokasi di kawasan padat penduduk, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi. Akibat kuatnya tiupan angin membuat kobaran api terus membesar hingga menghanguskan 2 bangunan rumah sekaligus. Bangunan rumah semi permanen dengan material utama kayu itu diketahui merupakan milik Mardianur dan Kurdi. Menurut informasi dan hasil penyelidikan sementara petugas pemadam kebakaran setempat, api diduga muncul akibat konsleting arus pendek listrik dari bagian tengah bangunan salah satu rumah korban. Dengan menerjunkan 2 unit mobil kebakaran, petugas akhirnya dapat memadamkan kebakaran dengan waktu sekitar 1 jam. Kalau untuk dugaan sementara diperkirakan arus pendek listrik, yaitu konsleting listrik atau istilah di pemadam kebakaran klasifikasi C, memakan bangunan yang terbuat dari kayu. Berapa unit bangunan Pak yang terbakar? Hasil dari investigasi rekan-rekan kami kurang lebih, kalau tidak salah dua unit. Ada bangunan lain Pak yang terimbas? Satu yang terimbas yaitu sebelah selatan kalau tidak salah. Kalau 2 unit itu habis Pak, total terbakar atau gimana Pak? Kalau 2 unit itu 1 total terbakar habis, 1 sisa separuh. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran bangunan rumah tersebut, sementara kerugian yang ditimbulkan atas peristiwa itu diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Masud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Rabies Sedunia, Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar vaksin rabies gratis. Kegiatan disambut antusias warga pemilik hewan peliharaan yang ingin menjaga kesehatan hewan kesayangan mereka. Vaksin rabies gratis diselenggarakan di Pusat Kesehatan Hewan Sampit. Kegiatan pada Sabtu ini menjadi kesempatan bagi pemilik hewan peliharaan untuk mendapat layanan kesehatan bagi kucing, anjing, maupun monyet peliharaan mereka. Pemilik hewan peliharaan menunjukkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi rabies dengan membawa banyak hewan peliharaan. Layanan vaksinasi rabies secara gratis dinilai sangat membantu, mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk vaksin secara mandiri terbilang cukup tinggi. Kegiatan itu juga menyediakan layanan pengobatan, pemeriksaan kesehatan serta suntik vitamin. Layanan itu diberikan tanpa dipungut biaya. Kegiatan utama kita melaksanakan vaksinasi rabies terhadap anjing, kucing dengan kera. Sebanyak 300 dosis untuk hewan anjing, kucing, kera. Dan ini kita laksanakan untuk hari ini, kita buka seperti ini, tapi kita lanjutkan sampai bulan depan, jadi sekitar 1 bulan. Masih kita layani dan gratis. Harapan kita, ini kan sambil sosialisasi, jadi pemelihara anjing, kucing, kera dengan secara rutin, itu hewan-hewan kesayangannya dilakukan vaksinasi. Ini sangat membantu kami sebagai pemilik hewan peliharaan, terutama dari segi biaya. Itu kami tidak harus mengeluarkan biaya karena biaya vaksin dan perawatan pemeriksaan kesehatan sendiri kita tahu kan lumayan mahal. Dengan adanya ini kita sangat terbantu sama sekali.
Mungkin untuk vaksin sendiri ada gambaran kalau dilakukan secara mandiri berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau lengkap itu antara 250 sampai 350 ribu. Kalau hari ini kan gratis. Rabies merupakan penyakit berbahaya yang dapat menular ke manusia. Melalui gigitan hewan yang terinfeksi, virus tersebut menyerang sistem saraf dan dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Sehingga vaksinasi rabies gratis yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan. Kalau untuk vaksin itu sebetulnya wajib penting untuk presentasi untuk tingkat pentingnya itu jauh lebih penting, kalau bisa 100% itu lebih utama karena untuk menghindari adanya virus-virus yang tidak kita tahu. Vaksin rabies itu jauh lebih penting, kita tidak tahu, kadang-kadang digigit. Saya pribadi dokter hewan dan rekan-rekan kalau bisa kita setiap tahunnya kita suntik vaksin rabies kalau bisa, sedangkan kita stok kita untuk manusia terbatas. Untuk dampak kepada manusia itu biasanya ada 3 kesetresan, ketakutan, cemas, itu aja untuk dampak-dampak ke manusia. Bisa menyebabkan hal yang fatal, lebih fatal. Untuk mengarah ke mata lebih fatal. Untuk tingkat kesembuhannya lebih kecil. Kalau bisa 100% dia tingkat kematian. Kalau dari pengobatan yang kita alami selama ini. Layanan vaksinasi rabies gratis dibuka selama 30 hari dengan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin. Melalui kegiatan ini diharap lebih banyak pemilik hewan peliharaan yang menyadari pentingnya vaksin rabies untuk menjaga kesehatan hewan dari resiko penyebaran virus. Masud Badarudin, Hayat TV. Pasca rusak akibat ditabrak truk Fuso pengangkut alat berat, tiang pembatas tinggi kendaraan di Jalan HM Arsyad Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mulai dipasang. Tiang tersebut akan dipasangi sejumlah peralatan lain, termasuk lampu lalu lintas. Pemasangan tiang pembatas tinggi kendaraan mulai dilakukan pada Sabtu akhir pekan lalu. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan pondasi menggunakan cor semen yang diperkuat rangka baja. Rambu lalu lintas berupa tiang pembatas tinggi kendaraan tersebut dibuat secara khusus di Pulau Jawa, termasuk teknisi serta tenaga ahli yang melakukan pemasangannya juga berasal dari Pulau Jawa. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam menjelaskan, ketinggian pembatas tinggi kendaraan akan disesuaikan dengan tinggi badan jalan. Kemungkinan akan lebih tinggi dari pembatas tinggi kendaraan sebelumnya. Tiang pembatas tinggi kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan lain, di antaranya seperti lampu lalu lintas, kamera pengawas, termasuk lampu penerangan jalan umum. Jadi nanti akan kita ukur ulang ya. Yang sebelumnya ini belum ada peningkatan aspal atau peningkatan aspal, nanti kita akan sesuaikan. Kalau melihat daripada existing di lapangan, ini kemungkinan nanti kita akan tinggikan dari yang sudah ada ini ya, untuk mengantisipasi perubahan ketinggian nanti untuk beberapa waktu yang akan datang. Itu satu. Terus kedua juga nanti akan kita pasang penerangan jalan umum ya, agar trafik bando ini biar kelihatan dengan jelas ya pada malam hari. Tepatnya sudah mulai kita hidupkan itu sekitar di sore hari ya, agar ini kita mengharapkan tidak ada lagi kejadian seperti sebelumnya. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan ini diharap selesai dalam waktu sekitar 1 minggu, sehingga lalu lintas di persimpangan Jalan HM Arsyad dan Jalan Pelita tidak lagi semrawut. Seluruh biaya pengerjaan ditanggung perusahaan alat berat yang sebelumnya menabrak hancur fasilitas umum tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV.
Selama 3 hari berturut-turut, satu keluarga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, diteror seekor beruang madu. Kemunculan beruang di kawasan permukiman itu diduga kuat merupakan hewan peliharaan yang terlepas. Kemunculan hewan dilindungi beruang madu terjadi di Jalan Mawar, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, tepatnya di sekitar rumah warga bernama Revelita Budianto. Beruang madu pertama kali terlihat pada Kamis siang di dekat kandang ayam milik Budi. Malam harinya, beruang kembali datang dan memangsa sejumlah ternak milik Budi. Teror beruang madu kembali terjadi dalam 2 malam berikutnya. Pada kemunculannya di malam terakhir, beruang terlihat berusaha keluar dari kamar mandi melalui celah atap rumah. Kondisi itu tentu saja membuat Budi beserta keluarga merasa was-was karena khawatir beruang menyerang mereka. Itu sekitar kurang lebih 3 hari yang lalu, siang hari sekitar jam 12, saya kira itu istilahnya kucing, taunya kok agak besar, hitam, polos, taunya beruang. Akhirnya saya nggak sadar, saya kejar sama adek, lari ke timur. Nah, berikutnya malamnya tiba-tibanya makan ayam sekitar sebelum isya. Nah, malam berikutnya lagi datang lagi. Nah, garuk-garuk jendela rumah adek, diburu adek, lari dia. Nah, berikutnya lagi, besoknya lagi, sore hari tiba-tiba keluar dari rumah adek. Itu sangat khawatir lah. Sampai-sampai adik saya rumahnya yang kemasukan itu tidurnya ngungsi. Ibu saya pun susah tidur termasuk saya. Karena was-was. Karena was-was, betul. BKSDA Alam Resor Sampit yang mendapat informasi melakukan observasi dan memasang perangkap beruang pada Minggu sore. Beruang madu diduga kuat merupakan hewan peliharaan yang terlepas, sebab kemunculannya berada di kawasan permukiman padat penduduk yang jauh dari habitat beruang, yaitu hutan. Tadi kami observasi pagi tadi dan beruang ini sudah memakan ternak, yaitu ayam milik Pak Budi, dan kami duga kuat beruang ini merupakan peliharaan warga yang terlepas. Beruang masih berukuran remaja dan hari ini sore ini kami langsung melakukan pemasangan 1 unit perangkap beruang dengan umpan buah nenas. Yang kami lihat di sini kan merupakan lokasi padat penduduk, perumahan padat penduduk, dan kami duga kuat beruang ini bukan beruang liar tapi merupakan beruang peliharaan warga yang terlepas. Jika hewan yang populasinya hampir punah itu berhasil ditangkap, beruang madu akan dibawa untuk dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan konservasi di Pangkalan Bun. Masud Badarudin, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa. Sungai Arut kembali menjadi pusat perhatian dalam rangkaian kegiatan Festival Batang Arut yang diselenggarakan pada Sabtu 28 September 2024, di mana salah satu acara yang paling dinantikan masyarakat adalah Lomba Klotok Hias, yang diikuti setidaknya 26 klotok dan getek yang dihias dengan berbagai kreasi yang cukup menarik. Lomba Klotok Hias menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten berjuluk Bumi Marunting Batu Aji ini. Lomba Klotok Hias dalam rangkaian Festival Batang Arut 2024 dibuka secara resmi oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Budi Santosa. Sedikitnya ada 26 peserta yang terdiri dari 17 klotok hias dan 9 getek hias, di mana masing-masing klotok dan getek peserta dihias sedemikian rupa dengan berbagai corak dan kreasi menarik dari para peserta. Jajaran klotok dan getek para peserta melintasi jalur di sepanjang Sungai Arut. Lomba klotok hias yang rencananya dilaksanakan di daerah aliran Sungai Arut, yakni start di kawasan Korindo, Kelurahan Mendawai, dan finish di Pelabuhan Pasar Indrasari, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan.
Untuk kategori kelotok hias, juara 1 mendapatkan hadiah sebesar 15 juta, juara 2 10 juta, juara 3 8 juta, harapan 1 7 juta. Untuk kategori getek hias, juara 1 5 juta, juara 2 4 juta, juara 3 2 juta, juara harapan 1 1,5 juta, dan harapan 2 1 juta. Selain itu juga ada door prize menarik untuk para penonton. Menurut PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Waringin Barat Edi Faganti, menyebut bahwa selain kelotok hias, ada beberapa kegiatan lainnya yang digelar sepanjang pagi hingga malam hari. Jadi Festival Batang Arut ini bermacam-macam kegiatan. Salah satunya yang kita laksanakan hari ini adalah lomba kelotok hias. Jadi sebenarnya rangkaian itu tidak hanya itu, banyak tahun-tahun sebelum seperti ada lomba-lomba tradisional masyarakat, tapi gara-gara pandemi beberapa tahun yang lalu kita terhenti oleh itu, dan ini akan kembali secara pelan-pelan kita kembalikan lagi seluruh rangkaian itu. Lomba kelotok hias merupakan rangkaian dari Festival Batang Arut yang bertujuan melestarikan budaya masyarakat Kota Waringin Barat di masa lalu, di mana kehidupan selalu berdampingan dengan Sungai Arut. Selain untuk melestarikan budaya, juga menghidupkan perekonomian masyarakat di sepanjang Sungai Arut. Kedepan seluruh rangkaian FBA akan diusulkan ke Menparekraf agar bisa masuk dalam kalender event nasional. Tim Liputan SBTV. TK Islam Darul Ulum Pangkalan Bun menggelar pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan milad ke-8 TK Islam Darul Ulum. Bertempat di halaman Sekolah TK Darul Ulum Pangkalan Bun pada Sabtu 28 September 2024, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diikuti oleh seluruh siswa dan wali murid TK Islam Darul Ulum, serta dihadiri oleh Kiai Haji Muhammad Mahmud, perwakilan Satlantas Polres Kobar, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Ketua Yayasan Darul Ulum beserta pengurus yayasan, FSOG, serta tokoh masyarakat di lingkungan sekolah TK Islam Darul Ulum. Pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini dilaksanakan bersamaan dengan milad ke-8 TK Islam Darul Ulum Pangkalan Bun, di mana dilaksanakan di halaman sekolah TK Islam Darul Ulum. Acara peringatan Maulid diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Penampilan dari anak-anak TK Islam Darul Ulum seperti penampilan hadro, menari, penampilan dai cilik, pembacaan puisi dari perwakilan salah satu guru TK Islam Darul Ulum, pembacaan Maulid Habsyi oleh grup Sholawat Al-Mijan RT 13 Kelurahan Madurejo, serta tausiah dari Kiai Haji Muhammad Mahmud. Di dalam tausiahnya, menurut Kiai Haji Muhammad Mahmud mengatakan hikmah dari Maulidul Rasul menggugah sebagai umatnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan mendapatkan syafaat darinya dan dikumpulkan di yaumil akhir bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan di TK Darul Ulum dalam rangka yaitu perayaan Maulid Rasul. Mudah-mudahan dan harapan hikmahnya Maulid Rasul yaitu menggugah kita sebagai umatnya mengikuti sunnah Rasulullah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW dan dikumpulkan nanti di yaumil akhir yaitu bersama Rasulullah SAW. Kepala Sekolah TK Islam Darul Ulum Diana Wulandari berharap dengan dilaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus milad ke-8 anak-anak TK Islam Darul Ulum dapat lebih bisa menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan dewan guru, wali murid serta FSOG TK Islam Darul Ulum yang sudah berkenan hadir serta menyukseskan kegiatan tersebut. Pada hari ini TK Islam Darul Ulum melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024 dengan harapan
dan tujuan agar lebih menanamkan rasa cinta dan sayang anak-anak kami terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, dan kami juga berharap semoga dengan pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini rasa cinta dan sayang kami terhadap baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu semakin bertambah. Perlu kami beritahukan bahwa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini terlaksana berkat kerjasama yang baik dari pihak sekolah maupun FSOG dan orang tua murid TK Islam Darul Ulum, berkat dari sumbangsih baik itu tenaga, pikiran maupun uang atau barang yang disumbangkan oleh wali murid TK Islam Darul Ulum dan FSOG juga Dewan Guru TK Islam Darul Ulum, maka terselenggaralah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Semoga ini membawa keberkahan dan kelak kami semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari ini juga di bulan Maulid itu berdirinya TK Islam Darul Ulum. Jadi kami sekaligus melaksanakan miladnya TK Islam Darul Ulum yang ke-8 tahun. Jadi di bulan Maulid ini, di bulan ini TK Islam Darul Ulum berusia 8 tahun. Kami berharap semoga kedepannya TK Islam Darul Ulum semakin maju dan berkembang, bisa mencetak generasi bangsa yang soleh dan soleha serta berakhlakul karimah. Acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW merupakan kegiatan rutin sekolah dan bisa terlaksana berkat kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan wali murid. Di akhir acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Sekolah TK Islam Darul Ulum Diana Wulandari. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.